Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal jam'ul mubarak, jamaah Jum'ah yang senantiasa dalam limpahan karunia dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah, kita persembahkan puji itu kepadanya kembali, seraya terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah Jum'ah yang senantiasa dalam keberkahan Allah. Firman Allah dalam Al-Quran di dalam surat ke-31, surat Luqman ayat 22, bunyinya, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang maha tahu akan maksud dari tiap-tiap firman sucinya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa orang yang menyerahkan sepenuh dirinya, sepenuh jiwa dan raganya, sepenuh ruh dan jasadnya, ilallahi, kepada Allah, dan dia itu berperilaku baik dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sungguh kamu telah berpegang ke dalam tali yang kokoh. Tali yang kokoh itu adalah akidah, keterikatan kepada Allah, dan pernyataan yang sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada lagi Tuhan kecuali Dia, yang patut disembah oleh jiwanya dan oleh raganya, oleh hakikat dirinya dan oleh syariat badannya, jasadnya. Dipasrahkan, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Berbuat baik, selalu berbuat baik. Dan dia menyatakan bahwa hanya kepada Allah lah bergantung segala urusan. Harapannya hanya kepada Allah. Dengan penuh tawadu dan penuh ikhlas mengabdikan diri kepada Allah. Ruhnya, jasadnya, jiwanya, raganya. Dalam surat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah ayat 7 dan ke-8. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah menyelesaikan satu ketaatan, satu urusan ketaatan kepada Allah, maka ikutilah, lanjutkan ketaatan berikutnya. Kita alhamdulillah sekarang sudah di penghujung bulan Syawal, dan kenangan indah terbersit dalam pikiran dan perasaan kita. Bagaimana suasana Ramadan tahun 1444 Hijriah yang baru lalu telah bersama-sama kita menikmatinya. Betul-betul atas dasar iman kita melaksanakan perintah Allah, termasuk rukun Islam, saum Ramadan telah tuntas, dan segala pernik-pernik aksesoris ibadah yang menyertai Ramadan. Tinggal kenangan indah. Karena kita memang senang dan nikmat, maka di bulan Syawal tidak mau kita ketinggalan untuk menikmati selanjutnya saum. Sebagai aksesoris dari saum Ramadan yang menjadi rukun Islam, yaitu saum Syawal. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai melaksanakan ketaatan yang satu, lanjutkan ketaatan berikutnya. Walaupun saum Syawal itu hanya sekedar anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahul Muslim. Riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, siapa orang yang melaksanakan saum Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya iman dan penuh pengharapan kepada Allah, lanjut 6 hari Syawal, maka seolah-olah, sabda beliau, saum 6 hari itu seolah-olah saum yang seumur hidupmu. Subhanallah. Bagi yang selesai menikmatinya, selamat. Bagi yang baru sebagian, insya Allah tahun depan Allah memberikan umur untuk tidak mengabaikan anjuran itu. Bagi yang belum sempat dengan berbagai alasan, semoga tahun depan Allah memberikan keleluasaan untuk kita sehingga kita ikhlas melaksanakan walaupun itu sekedar sunnah. Dan kenikmatan ibadah itu hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Semua ibadah harus sampai titik puncak nikmat. Kalau tidak, maka itu hambar. Seberat apapun ibadah itu, kalau mencapai nikmat, maka tidak akan terasa berat ibadah itu. Dan untuk mencapainya adalah karena kekuatan iman dalam diri kita. Sehingga ibadah itu ikhlas hanya karena dan hanya untuk Allah semata. Selesai kita Syawal, besok lusa kita akan bertemu dengan Zulqa'dah. Dan hanya berselang 40 hari ke depan, insya Allah kita akan bertemu dengan hari yang agung, yaitu Yaumul Arafah dan Yaumun Nahar. Bagi yang dipanggil haji, maka nikmatilah ibadah haji itu sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah. Bagi yang tidak atau yang belum diundang oleh Allah tahun ini, maka sudah barang tentu kita akan melaksanakan kurban. Allah berfirman dalam salah satu suratnya yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alih bahasanya dalam bahasa Indonesia, kita semua berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Khitabnya ini kepada
kafir jahiliyah, selalu membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kebenciannya itu, maka terputuslah dari rahmat Allah, terputuslah dari pertolongan Allah, terputuslah dari ampunan Allah, terputuslah dari kasih sayang Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jaga diri kita. Jangan sampai ada kebencian muncul dari diri kita kepada siapapun, termasuk kepada makhluk yang lain, apalagi sesama manusia. Jangan terbawa pengaruh oleh info-info yang akan menebar kebencian. Takut nanti kalau kita terseret itu, Allah memutus rahmat kepada kita. Dan itu khitabnya kepada kaum jahiliyah. Tapi bisa jadi siapapun yang menebar benci kepada siapa, termasuk kepada makhluk lain, termasuk setan itu yang dibenci, itu adalah musuh yang laten. Tapi jangan sampai ada kebencian. Itulah sikap yang memang sulit. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kok setan itu musuh? Tapi awas jangan sampai ada kebencian, apalagi sesama manusia, apalagi terhadap keluarga inti. Jangan sekali-kali ada kebencian. Tebarlah kasih sayang di antara mereka, dan itulah Islam. Kalau kita mau menikmati yang Allah kasihkan kepada kita, maka sholatlah. Sholat itu adalah untuk mensyukuri nikmat. Puncaknya sholat itu mensyukuri nikmat. Bayangkan, secara fisik Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semalaman terus sholat sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah, kakimu sampai bengkak begitu, jangan panjang-panjanglah sholatnya. Apa jawaban indah Rasulullah kepada istrinya? Nggak boleh Aisyah, aku menikmati syukur kepada Allah. Nggak melihat akibat daripada itu, apa yang dirasakannya nikmatnya. Ya, termasuk nanti kurban. Jangan ada ria, takabur, bangga di dalam berkurban. Mungkin Allah akan menggelincirkan kita karena kita sanggup membeli kambing yang harganya moncer. Sanggup grup kita yang 7 orang membeli sapi yang memang harganya tinggi. Akhirnya bangga diri muncul. Jangan sampai dihapus segala ibadah kita dengan kebanggaan diri, dengan takabur. Ikhlaskan hanya untuk Allah. Kalau kita berikan rezeki yang memang moncer bentuk kambingnya atau sapinya, serahkan kepada Allah dan kita sembunyi saja. Sambil tersenyum indah dalam hati, kita menikmati syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang terindah agar salat kita salat yang penuh syukur kepada Allah, dan kurban kita kelak bisa menyatakan diri sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kepada kita untuk terus meniti ibadah. Fa'ida faragta fansab wa ila rabbika fargob. Hanya kepada Allah lah tumpuan segala harapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, rabbi tamim lana bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.